Kapolri hadiri kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial di Mapolda, Jawa Timur. Jelang Idul Adha, Kapolres Jepara dan Dinas Kesehatan Hewan memastikan kesehatan hewan kurban. Polda Kalimantan Tengah menggelar kejuaraan menembak Kapolda Cup 2023. Selamat siang pemirsa. Presisi Siang kembali hadir edisi Jumat 23 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya, Polisi RW Polsek Asem Bagus, Polres Situbondo yang melakukan mediasi warga terkait dugaan pencemaran nama baik. Dan giat personel polisi lainnya menyambut Hari Bayangkara ke-77. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan di Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-77. Bakti sosial kesehatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Kamis 22 Juni 2023, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berada di Jawa Timur untuk menghadiri kegiatan bakti sosial kesehatan. Kapolri memilih Jawa Timur sebagai pusat kegiatan karena ada beberapa hal yang menjadi program unggulan. Salah satunya aplikasi Tanya Dokes Presisi. Aplikasi ini bisa menghubungkan antara masyarakat dan dokter polisi sehingga warga bisa langsung berinteraksi apabila membutuhkan pertolongan. Kapolri berharap dengan pelatihan, para peserta dapat mengaplikasikannya di tempat masing-masing. Misalnya jika ada anak-anak atau orang yang mengalami gangguan sesak napas atau yang terindikasi jantung, bisa dilakukan langkah cepat. Kapolri juga sempat memperagakan bagaimana cara memberikan pertolongan pertama pada orang yang mengalami gangguan sesak napas. Kegiatan bakti sosial kesehatan ini dibarengi dengan pelatihan bantuan hidup dasar dan meraih rekor muri dengan jumlah peserta mencapai 38.500 orang. Event ini merupakan bagian dari Hari Bayangkara ke-77 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023. Kami sengaja datang ke Jawa Timur untuk melaksanakan kegiatan bakti kesehatan. Sebenarnya bakti kesehatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Dan hari ini kami mengambil pilihan di wilayah Jawa Timur karena memang ada beberapa kegiatan yang kami lihat menjadi unggulan. Salah satunya adalah aplikasi yang baru saja disampaikan tadi, aplikasi yang bisa menghubungkan antara masyarakat dan anggota dengan petugas, sehingga kemudian di dalam aplikasi tersebut bisa berinteraksi, menghubungi dokter-dokter polisi terdekat apabila memang membutuhkan pertolongan. Dan hari ini juga alhamdulillah dari rangkaian kegiatan bakti sosial bakti kesehatan yang kita laksanakan berbagai macam tadi saya kira, mulai dari masalah operasi katarak, bibir sumbing, pelayanan kesehatan umum, dan juga masalah stunting itu juga menjadi perhatian kita. Dan juga tadi di sini kita lihat juga ada anak kecil yang menderita tumor. Mudah-mudahan saya minta Pak Kabid Dokes dan Kapus Dokes untuk segera mengambil
langkah-langkah dan juga kegiatan-kegiatan lain. Dan hari ini juga tadi disampaikan kita bisa melewati rekor muri. Ada pengumuman tadi dari teman-teman yang menilai kita yang dari muri bahwa hari ini kita melaksanakan latihan BHD, BDH ya? BHD, bantuan hidup dasar, bagaimana anak-anak yang ada di sekolah, yang ada di pesantren diberikan pelatihan, sehingga manakala ada yang kemudian mengalami gangguan, apakah itu sesak napas, apakah itu yang terindikasi seperti jantung, bisa dilakukan langkah cepat. Dan hari ini alhamdulillah pelatihan ini diikuti oleh cukup banyak, kurang lebih 38.000 dan melampaui 38.500, melampaui rekor-rekor sebelumnya. Dan yang paling penting adalah bahwa kegiatan kali ini menjadi kegiatan yang betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya yang menderita sakit, yang membutuhkan, dan bagaimana perhatian kita untuk menyelamatkan masyarakat-masyarakat yang membutuhkan pertolongan cepat. Kapolri mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan media yang telah menyiapkan tempat serta sinergitas seluruh Forkopimda sehingga program bersama mewujudkan SDM unggul yang menjadi harapan pemerintah bisa terwujud. Dalam kesempatan ini Kapolri juga melakukan dialog interaktif dengan warga yang ada di beberapa wilayah terkait kegiatan bakti sosial kesehatan, di antaranya dengan Pondok Pesantren Lirboyo Jawa Timur, dengan warga di Aula Tribrata Polda Sulawesi Utara, masyarakat di Rumah Sakit Bayangkara Jawa Tengah, dan perwakilan warga di Rumah Sakit Bayangkara Papua. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Kegiatan bakti sosial kesehatan yang digelar Polri meliputi beberapa kegiatan. Adapun kegiatan yang dilakukan dan jumlah total peserta yang ikut serta adalah sebagai berikut. Donor darah diikuti oleh 43.618 orang dan 544 orang menjalani operasi celah bibir dan lelangit. Sementara untuk vaksinasi diikuti oleh 1.388.420 orang dan kegiatan hitanan massal diikuti oleh 7.081 orang peserta. 1.092 orang mengikuti operasi katarak. Pengobatan umum diikuti oleh 30.571 orang, pemeriksaan kesehatan ke rumah untuk 1.749 PNS Polri. Bantuan hidup dasar diberikan kepada 38.500 orang, pencegahan stunting sebanyak 6.091 orang, dan kegiatan lainnya diikuti oleh 20.556 orang. Selain Jawa Timur, Polda Kalimantan Tengah kemarin juga menggelar bakti sosial kesehatan. Salah satu kegiatan yang digelar adalah hitanan massal. Kegiatan ini disambut antusias warga. Hal ini juga terlihat dari jumlah peserta yang melebihi target. Polda Kalimantan Tengah menggelar beberapa kegiatan bakti sosial kesehatan hari Kamis 22 Juni 2023. Kegiatan baksos kesehatan yang serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia ini meliputi pelatihan bantuan hidup dasar, hitanan massal, dan operasi bibir sumbing. Polda Kalimantan Tengah mengadakan bakti sosial kesehatan ini di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Kalimantan Tengah. Kegiatan hari ini adalah kegiatan yang serentak seluruh Indonesia dalam pencapaian rekor untuk BHD, bantuan hidup dasar seluruh Indonesia. Pencapaian rekor ini adalah wujud dari kepedulian polisi dalam ini kesehatan dokes rumah sakit kita terhadap masyarakat. Ini karena masyarakat adalah bagian dari kita, sehingga kita membantu apa yang dibutuhkan masyarakat, pelayanan kesehatan
dalam rangka Hari Bayangkara yang ke-77. Jika ini rangkaian kegiatan masih belum selesai, kegiatan masih terus, seperti bakti sosial, kesehatan, pengobatan massal, vaksinasi, ya, stunting, tetap kita berlanjut. Jika ini tidak selesai di sini saja, masih ada rangkaian berikutnya. Kegiatan ini disambut antusias warga. Hal ini terlihat dari jumlah peserta yang melebihi target, khususnya kegiatan hitanan massal. Tercatat 158 peserta mengikuti hitanan massal dari 77 peserta yang ditargetkan. Dalam kegiatan ini, Polri bekerjasama dengan Persatuan Ahli Bedah Mulut dan Maxillofacial Indonesia atau PAPMI dan Smile Train. Tim Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua.
Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Polres Sukabumi menggelar bakti kesehatan donor darah dalam rangka Hari Bayangkara ke-77. Kegiatan ini diikuti Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede, Ketua Bayangkari Cabang Sukabumi, Monika Maruli Pardede, dan seluruh personel Polres Sukabumi. Untuk mendukung stok darah Palang Merah Indonesia di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan membantu sesama yang membutuhkan transfusi darah, Polres Sukabumi Polda Jawa Barat menggelar kegiatan bakti kesehatan donor darah di Aula Wicaksana Lagawa Polres Sukabumi. Kegiatan yang diadakan hari Kamis 22 Juni 2023 ini juga sekaligus untuk menyambut Hari Bayangkara ke-77.
Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede yang juga ikut menyumbangkan darah mengatakan, kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Polres Sukabumi dalam memberikan pelayanan yang terbaik serta berperan aktif dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Sukabumi. Melalui kegiatan donor darah ini diharapkan kesadaran akan pentingnya donor darah semakin meningkat di kalangan masyarakat. Selain Kapolres Sukabumi, donor darah ini juga diikuti oleh pejabat utama Polres Sukabumi, Ketua Bayangkari Cabang Sukabumi Monika Maruli Pardede, dan seluruh personel Polres Sukabumi. Tim Humas Polres Sukabumi Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Sebanyak 100 anak mengikuti hitanan massal yang digelar Polres Jepara, Polda Jawa Tengah. Kegiatan bakti kesehatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Hari Bayangkara ke-77 yang dilaksanakan oleh Polres Jepara. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-77, Polres Jepara, Polda Jawa Tengah kembali menggelar bakti kesehatan hitanan massal hari Kamis 22 Juni 2023. Hitanan massal ini diikuti 100 anak dari berbagai wilayah di Kabupaten Jepara. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan di kesempatan ini mengatakan Hari Bayangkara ke-77 menunjukkan usia Polri yang semakin matang. Meski demikian, masih banyak kekurangan yang ada pada organisasi Polri. Untuk itu Polri, khususnya Polres Jepara, terbuka dengan masukan dan kritikan masyarakat agar Polri bisa terus memperbaiki diri. Kita akan melaksanakan hitanan massal ya untuk anak-anak kita di wilayah Jepara ini dalam rangka Hari Bayangkara. Hari Bayangkara jatuh pada tanggal 1 Juli 2023 yang akan datang dan sudah berumur 77 tahun polisi ini. Sudah cukup tua gitu. Sudah lansia. Perjalanannya cukup panjang, Polri mudah-mudahan di usia yang semakin matang, semakin dewasa, Polri dalam hal ini khususnya Polres Jepara dapat memberikan pengabdian, pelayanan yang terbaik ya khususnya kepada masyarakat Jepara, memberikan kemanfaatan dan menebar kebaikan selalu. Salah satunya melalui kegiatan hitanan massal ini. Sebenarnya sudah mulai bulan Juni kemarin dalam rangka menghadapi atau menyambut Hari Bayangkara ini kita juga melakukan beberapa kegiatan, di antaranya ada bakti sosial, pemeriksaan kesehatan, kemarin juga bantuan sosial air bersih di wilayah Gendong Malang. Kemudian kita juga membangun RTLH di wilayah Bante Alit dan beberapa kegiatan lainnya dalam rangka menyemarakkan sekaligus menebar kebaikan, memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Jepara. Tak hanya menyediakan layanan hitanan gratis, Polres Jepara dalam giat bakti kesehatan ini juga memberikan bingkisan, obat-obatan, dan tali asih kepada para peserta hitanan massal. Rasanya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Polres Jepara yang sudah mengadakan sunat massal di Jepara. Masyarakat Jepara berharap Polres Jepara bisa terus mengadakan kegiatan yang berdampak positif, semakin maju, dan melindungi serta mengayomi masyarakat. Tim Humas Polres Jepara, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polda Kalimantan Tengah menggelar kejuaraan menembak Kapolda Cup 2023 bertempat di lapangan tembak Sipet, Mapolda Kalimantan Tengah. Lomba ini digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77. Kapolda Kalimantan Tengah melalui Kabid Humas AKBP Erlan Munaji menyampaikan, lomba ini digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77. Ada 4 kategori kelas dalam lomba menembak kali ini, di antaranya Center Fire bagi pejabat sipil, Semi Tembak Reaksi Eksekutif TNI Polri, dan Semi Tembak Reaksi Bergu Perwira dan Bintara Polisi Laki-laki dan Polisi Wanita. Adapun hasil dalam pertandingan kategori Center Fire, Ketua Perbakin Provinsi Kalimantan Tengah, Christian Sancho, berhasil meraih peringkat pertama, sementara untuk peringkat kedua diraih oleh Wali Kota Palangkaraya dan peringkat ketiga diraih oleh Kapolda Kalimantan Tengah. Untuk kategori semi tembak reaksi eksekutif TNI Polri, peringkat pertama diraih Kepala SPN Polda Kalimantan Tengah, peringkat kedua diperoleh oleh Dansat Brimob, sementara peringkat ketiga diraih oleh Dir Pol Airut, Polda Kalimantan Tengah. Selain untuk memperingati Hari Bayangkara ke-77, lomba menembak ini juga ditujukan untuk meningkatkan sinergitas dan soliditas antara TNI Polri dan pihak terkait lainnya.
Tim Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui informasi situasi arus lalu lintas pada siang hari ini di beberapa lokasi di Jakarta, kita segera bergabung dengan Bribtu Susi, anggota NTMC Korlantas Polri. Bribtu Susi, silakan dengan laporannya. Susi akan membagikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Ibu Kota Jakarta melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita pantau kondisi lalu lintas pada kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada siang hari ini yakni dari jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke Pancoran saat ini terpantau kondusif lancar, dan selanjutnya dari jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke Kuningan juga dalam keadaan cukup lancar, dan selanjutnya untuk jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke Kuningan ataupun arah sebaliknya juga dalam keadaan yang sama. Dan diharapkan kepada para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan kendaraan Anda saat melintas di kawasan ini. Bagi Anda yang melintasi kawasan tol untuk tidak menerobos bahu kiri jalan karena bahu kiri jalan diperuntukkan kepada kendaraan yang sedang dalam keadaan darurat. Dan selanjutnya dari kawasan Jembatan Layang Mampang kita beralih ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke Pulau Gadung ataupun yang mengarah ke Tanjung Priok dan Cawang saat ini memang terpantau mengalami peningkatan jumlah kendaraan. Antrian kendaraan menjelang traffic light berimbas 150 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan masih dapat mengalir dengan kecepatan normal. Dan diharapkan kepada para pengendara untuk tetap bersabar dalam menunggu antrian traffic light dan tetap berhenti di belakang garis stop. Sementara untuk arus sebaliknya, dari arah sebaliknya juga dalam keadaan yang sama. Dan diharapkan juga agar selalu berhati-hati mengingat di kawasan ini banyak dilintasi oleh para pejalan kaki. Diharapkan juga kepada para pejalan kaki untuk menggunakan fasilitas jembatan penyeberangan orang demi keselamatan diri Anda juga pengguna jalan lainnya. Dan selanjutnya yang ketiga kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Kondisi lalu lintas dari arah Kalibata yang akan menuju ke Semanggi ataupun yang mengarah ke Tebet saat ini juga dalam keadaan cukup ramai. Dan selanjutnya dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan Tebet juga dalam keadaan ramai dan memang terus mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang masih bertepatan dengan jam istirahat perkantoran. Dan diharapkan juga kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dan khususnya kepada pengendara roda 2 untuk tetap menggunakan kelengkapan safety riding demi keselamatan diri Anda. Dan juga tampak memang dari CCTV kami di kawasan ini juga banyak dilintasi oleh para pesepeda. Diharapkan juga agar para pesepeda lebih berhati-hati dan juga menggunakan lajur paling kiri jalan atau lajur khusus sepeda yang telah disediakan, dan juga kepada pengendara lainnya untuk memberikan hak prioritas utama kepada para pesepeda ataupun pejalan kaki yang melintas pada saat antrian traffic light. Dan selanjutnya yang terakhir kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah exit tol Tangerang yang akan menuju ke Harmoni ataupun yang mengarah ke Cawang saat ini juga dalam keadaan ramai. Dan selanjutnya dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol melalui flyover juga saat ini masih terpantau cukup normal. Antrian kendaraan juga ataupun ketersendatan juga dikarenakan traffic light, namun selepasnya masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan diharapkan kepada para pengendara untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan tetap berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan untuk kawasan Ibu Kota Jakarta, diberlakukan sistem ganjil genap di beberapa ruas jalan. Untuk itu diharapkan kepada para pengendara untuk menyesuaikan nomor plat kendaraan Anda sesuai dengan tanggal hari ini pada sesi kedua nanti pukul 16 sore hingga 21 malam. Dan bagi Anda yang tidak sesuai nomor plat kendaraan agar mencari jalan alternatif lainnya. Dan apabila Anda yang mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan langsung dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Selamat siang, kembali ke Lydia di studio. Terima kasih Bribtu Susi atas laporannya. Selamat kembali bertugas.
Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status.
Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan, polisi RW berperan aktif dalam menyelesaikan problem solving. Bribka Heri Susanto, polisi RW Polsek Asem Bagus, melakukan problem solving terkait pencemaran nama baik warga setelah melaksanakan pendekatan secara kekeluargaan. Bribka Heri Susanto, polisi RW Polsek Asem Bagus, Polres Situbondo, Polda Jawa Timur, melakukan problem solving warga menyangkut pencemaran nama baik. Diduga salah seorang warga dituduh mencuri oleh warga yang lain. Karena tidak terima, korban melapor ke pihak polisi RW agar permasalahan pencemaran nama baik ini segera dituntaskan. Selanjutnya, Bribka Heri Susanto, polisi RW Polsek Asem Bagus ini segera mengumpulkan warga yang berseteru untuk menyelesaikan persoalan pencemaran nama baik secara kekeluargaan. Ketahui pada hari Selasa 13 Juni jam 8 pagi pihak 2 telah mengalami pencurian berupa alat mebel, di antaranya gerenda 3 unit, alat bor kayu 2 unit, mesin serut 2 unit, profil alat loop 2 unit, lampu penerangan 4 unit dengan total kerugian sekitar 5 juta rupiah. Berawal dari kejadian kehilangan alat-alat mebel yang dialami oleh Pak Ismail, kemudian beredar isu bahwa yang mencuri adalah Zainal. Kemudian Zainal mendengar bahwa dia dituduh. Nah, dengan kejadian tersebut sehingga terjadi ketegangan antara Pak Ismail dengan Zainal. Kemudian polisi RW mendengar permasalahan tersebut sehingga kedua belah pihak dikumpulkan bersama-sama dengan perangkat desa. Selanjutnya dicarikan solusi atau penyelesaian permasalahan, dan kedua belah pihak pada akhirnya menyadari bahwa itu adalah kesalahpahaman. Dan isu tersebut juga sudah diselesaikan sehingga tidak ada yang saling menuduh, hanya mendengar atau perasaan-perasaan saja. Sehingga kedua belah pihak bisa diselesaikan dengan problem solving oleh polisi RW dan saling menyadari bahwa itu adalah kesalahpahaman. Setelah bertemu di hadapan polisi RW, kedua belah pihak sepakat saling meminta maaf dan sepakat tidak saling menuntut atas kejadian dugaan pencemaran nama baik. Tim Humas Polsek Asem Bagus, Polres Situbondo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-77, Polres Grobogan menggelar pertunjukan wayang kulit di Pendopo, Kabupaten Grobogan. Pagelaran wayang kulit ini memiliki filosofi yang mengandung banyak nasihat dan masukan bagi kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka memperingati Hari ke-77 Bayangkara, Polres Grobogan menggelar pertunjukan wayang kulit dengan menampilkan 2 dalang di Pendopo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pagelaran wayang kulit yang membawakan lakon Wahyu Senopati dibawakan oleh 2 dalang, yakni Ki Zainuri dan Ki Joko Umbaran. Wayang kulit memiliki filosofi yang mengandung banyak nasihat dan masukan bagi kehidupan masyarakat.
anggota Polri bisa meneladani tokoh Bima sebagai tokoh yang memiliki kedisiplinan, kejujuran, keberanian, dan juga kesetiaan dalam menjalankan setiap tugas di lapangan, karena tugas dan tanggung jawab kita adalah melindungi, mengayomi, dan melayani, serta menegakkan hukum. Semoga di Hari Bayangkara yang ke-77 ini, Polri mampu menjalankan tugas yang lebih baik tentunya dengan bersinergi dengan seluruh unsur pemerintahan dan juga masyarakat. Pagelaran wayang kulit ini sebagai bentuk kepedulian Polres Grobogan terhadap pelestarian budaya Indonesia. Tim Humas Polres Grobogan Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali sesaat lagi. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua.
Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air. Pemirsa, untuk menjamin ketersediaan hewan kurban di wilayah Jepara, Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan melakukan pengecekan hewan kurban di Pasar Pon, Desa Jerukwangi, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Dalam pengecekan ke pasar hewan, Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan langsung memantau hewan ternak seperti kambing, sapi, dan kerbau yang dijual di Pasar Hewan Pon. Kapolres Jepara mengatakan, untuk wilayah Jepara, ketersediaan hewan kurban tidak mengalami kekurangan. Jajaran Polres Jepara berkolaborasi dengan Dinas Peternakan melakukan pemantauan terhadap perkembangan kesehatan setiap hewan kurban yang ada di lokasi-lokasi penjualan hewan kurban yang ada di wilayah hukum Polres Jepara. Kita mengecek di tempat penjualan hewan ternak dan sapi, karena ini menjelang juga Idul Adha. Kita memantau terkait yang saat ini sedang berkembang, yaitu LSD, atau skin disease, penyakit kulit pada hewan ternak dan sapi. Kita memastikan mudah-mudahan hewan-hewan yang akan nanti menjadi dibeli sebagai kurban itu sudah mendapatkan perawatan dari teman-teman kami. Dan tadi Pak Gubernur sudah menjelaskan di hewan-hewan tersebut sudah ada barcode-nya, ada QC-nya, quality control-nya, itu ada datanya, sudah bersertifikat, sudah pernah dilakukan vaksinasi, sampai data-data lainnya, record mungkin dia pernah terkait pernah melahirkan dan seterusnya, ada recordnya semua. Harapannya kepada masyarakat membeli hewan ternak yang memang sudah ada recordnya sehingga jelas riwayat kesehatan dari hewan-hewan. Mudah-mudahan nanti selama Idul Adha ini kegiatan berjalan dengan lancar dan masyarakat juga mendapatkan daging-daging yang hasil dari hewan-hewan yang sehat. Sementara itu, Kabid Kesehatan Hewan Kabupaten Jepara, Dovir, mengimbau kepada para peternak dalam upaya pencegahan penyakit LSD atau penyakit yang dialami hewan agar dilakukan pemisahan ternak yang mengalami gejala ke kandang isolasi,
vaksinasi, menjaga kebersihan kandang dan peralatan kandang. Dan apabila ada hewan ternak yang terindikasi terjangkit penyakit, agar segera menghubungi dokter hewan untuk mendapatkan pencegahan sejak dini. Kapolres Jepara pun berharap pelaksanaan Idul Adha dan Kurban ini dapat diikuti dengan kegembiraan, kebahagiaan, dan hewan ternak pun bebas dari PMK dan penyakit kulit atau LSD. Tim Humas Polres Jepara melaporkan untuk Polri TV. Sarana transportasi yang baik berdampak pada tumbuhnya perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan oleh Bribka Ilham Nur, Babin Kamtipmas Desa Tritiro, Polres Bulukumba, mengajak masyarakat melaksanakan kerja bakti membersihkan jalan penghubung antar desa Paku Balaho dan Tritiro di Kabupaten Bulukumba. Bribka Ilham Nur, Babin Kamtipmas Desa Tritiro, Polres Bulukumba, Polda Sulawesi Selatan, mengajak masyarakat melaksanakan kerja bakti membersihkan jalan penghubung antara desa Paku Balaho dan Tritiro. Kerja bakti ini bertujuan menjalin komunikasi antar warga desa sehingga kerukunan dan situasi kondusivitas Kamtipmas akan tetap terjaga. Dengan adanya akses jalan yang baik, maka transportasi masyarakat yang menuju kedua desa tidak akan terganggu. Hal ini berdampak positif pada sektor perdagangan yang tumbuh dengan baik karena akses jalan yang lancar. Tujuannya, perekonomian kedua desa akan berkembang dengan baik. Tim Humas Polres Bulukumba, Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Berada di tengah masyarakat dan meredam potensi masalah adalah tugas yang sehari-hari dijalani anggota polisi. Meninggalkan keluarga demi tugas kerap menjadi sebuah keniscayaan. Sebagai apresiasi, Komisi Kepolisian Nasional menggelar acara tahunan Kompolnas Award. Selain apresiasi, Kompolnas Award juga bertujuan memberikan masukan dan evaluasi untuk Polri yang semakin baik. Menjadi seorang anggota polisi adalah sebuah pengabdian. Dalam menjalankan tugas, tak jarang seorang anggota polisi harus mengorbankan waktu dan meninggalkan keluarga. Meskipun demikian, pengalaman duka masih banyak menerpa anggota polisi, terutama mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Inilah salah satu alasan Komisi Kepolisian Nasional mengadakan kegiatan tahunan Kompolnas Award. Kita harus memberikan apresiasi kepada teman-teman di Satwil ya, di wilayah, bahwa mereka itu kerja keras. Jadi jangan dikritik terus, karena kalau kesannya seolah-olah ini nggak kerja, banyak masalah. Padahal Polri ini sebetulnya yang, terutama ketika kami ke polsek-polsek di daerah, mereka sudah nggak pernah berpikir soal bagaimana urusan diri sendiri, ngurusnya masyarakat semua. Nah itu perlu kita apresiasi, kita motivasi, sehingga mereka semakin semangat kerja, ada PD lah, ada percaya diri untuk bahwa kami itu ternyata diperhatikan. Jangan sampai mereka sudah kerja keras nggak diperhatikan. Itu. Kompolnas Award 2023 yang baru saja usai telah memilih 7 pemenang mewakili Polsek, Polres, Polda, dan Satuan Kerja Polri. Acara tahunan yang baru memasuki tahun kedua ini diharapkan bisa memberikan evaluasi, masukan, dan juga apresiasi kepada personil Polri. Tim Liputan, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air.
tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama,
Dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berada di Amerika Serikat dan bertemu dengan sejumlah petinggi militer Amerika Serikat. Sebagai negara dengan posisi strategis, Indonesia dianggap satu negara kunci yang memegang stabilitas kawasan. Selengkapnya dalam liputan tim VOA. Mengawali kunjungannya ke Amerika Serikat, Panglima TNI Yudo Margono bertemu sapa dengan sejumlah staf KBRI di Washington DC. Sejumlah anggota TNI yang sedang menempuh studi di berbagai institusi di penjuru Amerika juga menghadiri pertemuan di Wisma Indonesia ini. Kami melaksanakan pendidikan Air War College di Maxwell, Alabama. Lawatan singkat Panglima TNI ke Amerika Serikat padat pertemuan dengan sejumlah pejabat AS. Dan dalam rangka menghadiri undangan dari Chief of Joint Staff Operation dari Jenderal Milley, kemudian nanti akan dilanjut ke HW, ketemu dengan Panglima Indo-Pakom yang ada di HW. Selain memperkuat kerjasama dengan militer AS, Yudo juga akan membahas latihan gabungan perang Super Garuda Shield antara militer kedua negara. Selain Super Garuda Shield yang merupakan latihan perang terbesar di kawasan karena melibatkan 4.000-an pasukan dan 14 negara, Amerika Serikat dan Indonesia juga terlibat dalam latihan gabungan maritim perang terbesar di dunia, Rim of Pacific. Selain juga latihan bilateral antara kedua negara. Menurut Pentagon, sejak tahun 1970-an, kedua negara melakukan pertukaran antara 7.000-an personel untuk pendidikan dan juga pelatihan baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Indonesia menggagas latihan militer negara anggota ASEAN yang akan diadakan September mendatang. Kemarin dengan ide saya untuk mari kita wujudkan sentralitas ASEAN ini dengan latihan bersama, walaupun ASEAN ini bukan fakta, tapi kita bisa melaksanakan latihan non-militer. Myanmar dan Kamboja yang dekat dengan Tiongkok menolak berpartisipasi. Pengamat militer Indonesia menilai keenggangan ini merupakan refleksi dari kompetisi antar negara di kawasan. ASEAN sendiri sulit sekali merumuskan sikap-sikap bersama. Sulit sekali untuk menghilangkan ambiguitas ya, dalam urusan mana kepentingan ASEAN dan mana kepentingan nasional mereka masing-masing. TNI akhirnya mengumumkan pemindahan lokasi Latgab dari yang awalnya ada di dalam wilayah 9 garis putus klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan ke wilayah selatan Kepulauan Natuna. Pakar lain melihat pentingnya latihan gabungan ini tak melulu soal Laut Cina Selatan, namun juga menghadapi tantangan ketahanan modern. Ini merupakan isu keamanan juga ya, non-traditional security, seperti illegal fishing ataupun kemudian juga trafficking in person. Hal-hal seperti itu pun bisa di-highlight ya, bahwa joint military ini bukan semata-mata untuk mendandingi ataupun memberikan sinyal bahwa kita kuat dan sebagainya, tidak. Menurut Panglima TNI, latihan gabungan ASEAN akan berfokus pada misi kemanusiaan dan bencana alam. Latihan seperti ini serupa dengan latihan gabungan militer Komodo awal Juni lalu di Makassar yang mengikut sertakan AS dan Tiongkok. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Eva Masrieva, VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.